Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran sains. Kali ini kita belajar materi tentang energi listrik dan daya listrik. Kali ini nanti kita akan belajar tentang energi listrik itu apa, dan kemudian bagaimanakah cara menghitung besarnya energi listrik, dan kemudian kita juga akan belajar bagaimana menghitung daya listrik. Dan ya, satu lagi yang lebih penting adalah bagaimana cara kita menghitung tagihan listrik setiap bulan di rumah kita. Sebelum kita lanjutkan pada penjelasan tentang energi dan daya listrik, mari kita lihat tayangan video berikut ini. Mari kita amati tayangan video berikut ini. Nah, ini adalah situasi kondisi bagaimana tanpa adanya energi listrik. Jadi belajar di malam hari menggunakan lampu yang bukan bersumber dari energi listrik. Semuanya terbatas, pencahayaannya juga tidak menjadi maksimal. Dan ini situasi ketika belum ada listrik, itu memasak pun juga dengan kayu bakar, membutuhkan waktu yang lebih lama, terus kemudian juga kurang kebersihannya. Gale gini nih saat mati, di kayu nih. Oh, Apa bah? udah kan kayu kena emak. Iya bah. KBK, mungkin lagi ngomongin keluar. Coba bandingkan dengan situasi keluarga ini yang sudah menggunakan energi listrik, memasak dengan alat yang namanya rice cooker menggunakan energi dari listrik. Terus kemudian fasilitas yang ada di rumah itu, kalau kita mau masak air juga menggunakan teko, menggunakan listrik. Mau lihat TV juga menggunakan energinya listrik. Kipas angin, lampu, dan berbagai peralatan yang lain itu menggunakan energi listrik. Pemirsa, pemerintah Kota Serang kembali menutup kegiatan belajar mengajar secara tatap muka bagi para siswa-siswi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Ini disebabkan adanya peningkatan kasus COVID-19 di Kota Serang, apalagi kini daerah tersebut Bahkan untuk belajar yang menggunakan fasilitas gadget atau fasilitas laptop, ini semuanya juga menggunakan energi listrik seperti yang tampak pada video berikut ini. Seorang guru juga dari rumah itu menggunakan laptop menggunakan energi listrik, dan siswanya pun juga di rumah menggunakan laptop yang itu menggunakan energi listrik. Nah, inilah beberapa manfaat energi listrik. Pembelajaran yang dilakukan secara daring itu tanpa energi listrik tidak akan bisa terlaksana. Amel, ada yang tahu Amel kemana? Nggak tahu. Oh ya udah, nanti ibu. Di setiap rumah yang terpasang aliran listrik yang disediakan oleh pemerintah oleh perusahaan PLN, maka akan dipasang alat yang disebut dengan speedometer yang terpasang menempel pada tembok. Nah, alat ini berfungsi untuk menghitung besarnya energi listrik yang digunakan di dalam rumah tersebut. Nah, besarnya energi listrik yang digunakan dalam rumah tersebut akan dihitung dan dijadikan dasar untuk menghitung besarnya tagihan listrik yang harus dibayar setiap bulan kepada PLN. Speedometer, pengukur energi listrik yang digunakan di dalam sebuah rumah itu, kalau kita lihat dari dekat maka tampilannya seperti ini. Ini ada angka-angka ini menunjukkan energi listrik yang digunakan di dalam rumah tersebut, dan kemudian di bagian bawah itu dilengkapi dengan semacam saklar yang ini yang disebut dengan MCB, yang fungsinya adalah membatasi daya atau membatasi arus yang mengalir pada rumah tersebut. Ini ukurannya berbeda-beda, jadi ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 10, 20. Nah, itu satuannya adalah A.
Jadi satuannya adalah A, itu berarti ampere. Karena ini fungsinya adalah untuk membatasi arus yang mengalir. Kalau arus yang mengalir terbatasi, maka otomatis dayanya menjadi terbatasi. Kalau di rumah itu menggunakan perangkat listrik yang dayanya melebihi batas ini, maka secara otomatis nanti akan jeglek dengan sendirinya. Setelah kita mengikuti tayangan video tadi, mari kita ikuti penjelasan tentang energi listrik berikut ini. Energi listrik merupakan energi yang timbul akibat adanya aliran muatan listrik yang terjadi secara terus-menerus yang dihasilkan oleh generator atau dinamo atau aki atau baterai. Nah, energi listrik itu disimbolkan dengan W dan satuannya adalah joule. Nah, karena energi listrik itu timbul karena aliran muatan listrik, dan muatan listrik itu bisa mengalir karena adanya perbedaan potensial, maka besarnya energi listrik bisa dihitung dengan formulasi W sama dengan V dikali Q. Ya, sekali lagi, W sama dengan V dikali Q, di mana W ini adalah besarnya energi listrik dan kemudian V ini adalah voltase atau beda potensial, dan Q ini adalah besar muatan listrik. Jika besarnya energi listrik itu sama dengan voltase dikalikan dengan muatan V dikali Q, sedangkan besar muatan Q itu sama dengan I dikali T, di mana I itu adalah kuat arus dan T adalah waktu, maka besarnya energi listrik itu bisa juga dihitung dengan formulasi W sama dengan V dikali I dikali T, di mana V adalah voltase, I ini adalah kuat arus, dan kemudian T adalah waktu. Nah, I kali T ini menggantikan Q. Ya, sekali lagi, I dikali T itu menggantikan Q. Nah, kemudian jika voltase V ini menurut hukum Ohm adalah I dikali R, sekali lagi, V itu menurut hukum Ohm sama dengan I dikali R, di mana I adalah kuat arus dan R adalah hambatan, maka besarnya energi listrik bisa juga dihitung dengan formulasi W sama dengan I dikali R dikali I dikali T, di mana I kali R ini menggantikan V ini, ya. I dikali R ini menggantikan V ini. Jadi bisa juga energi listrik itu dihitung dengan formulasi seperti ini, ya. I dikali R dikali I dikali T. Nah, kemudian jika I dikali I ini menjadi I kuadrat, maka energi listrik bisa juga dihitung dengan formulasi begini. W sama dengan I kuadrat dikalikan R dikalikan T. Nah, terus berikutnya, jika I ini menurut hukum Ohm V per R, ya, I sama dengan V per R, di mana V adalah voltase dan kemudian R itu adalah hambatan, maka besarnya energi listrik bisa juga dihitung dengan formulasi W sama dengan V dikalikan V per R dikali T, di mana V per R ini menggantikan I. Sekali lagi, V per R ini menggantikan I. Sehingga jika V ini dikali V adalah V kuadrat, maka besarnya energi listrik bisa juga dihitung dengan formulasi semacam ini. W sama dengan V kuadrat dibagi R dikali T. W energi ini bisa juga dihitung dengan formulasi V kuadrat dibagi R dikalikan T. Masih semuanya masih tetap di Rumah Ilmu TV 9. Mari kita lanjutkan pada contoh soal tentang energi listrik. Contoh soal yang pertama. Sebuah lampu dipasang pada tegangan listrik sebesar 12 volt dan arus yang mengalir adalah 750 mA. Hitunglah berapa besar energi listrik yang dibutuhkan dalam jangka waktu 1 menit. Oke. Diketahui voltasenya adalah
12 volt. Kuat arusnya 700 mA ya. 750 mA ini harus kita ubah menjadi dalam bentuk ampere. 1 ampere itu 1000 mA, sehingga kalau 750 miliampere diubah ke ampere, maka 750 dibagi 1000. Nah, maka jadinya 0,75 ampere. T itu waktunya adalah 1 menit. Satuannya masih menit, maka ini kita rubah menjadi detik atau menjadi sekon. 1 menit itu sama dengan 60 sekon. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah W, besarnya energi listrik. Nah, maka jawab, karena ini diketahuinya adalah voltase, kemudian besarnya kuat arus dan waktu, maka energi listrik kita gunakan formulasi yang W sama dengan V dikali I dikali T. Nah, di mana V-nya adalah 12 volt dan kemudian I-nya adalah 0,75 dan kemudian T atau waktunya adalah 60. Maka 12 kali 0,75 kali 60 sama dengan 540 joule. Nah, gampang toh? Mari kita ikuti pada contoh soal yang kedua. Nah, sebuah elemen pemanas listrik yang digunakan untuk memanaskan air memiliki hambatan 24 ohm. Dihubungkan dengan sumber tegangan 240 volt. Berapakah energi listrik yang dihasilkan oleh pemanas tersebut selama 1 menit? Nah, diketahui ya, besarnya voltase itu 240 volt. Kemudian waktunya 1 menit, ini harus kita rubah dulu menjadi detik atau sekon. Dan kemudian satu lagi hambatan ya, R itu 24 ohm. Nah, yang ditanyakan besarnya energi listrik. Nah, maka karena ini diketahui voltase, diketahui waktu, dan kemudian diketahui R-nya atau hambatan, maka untuk menghitung besarnya energi listrik kita gunakan formulasi V kuadrat dibagi R dikalikan T. Nah, di mana V kuadrat, V-nya tadi 240 dikuadratkan, kemudian R-nya adalah 24 dan T-nya ini adalah 60. Maka 240 dikuadratkan hasilnya adalah 57600 dibagi dengan hambatannya 24 dikali 60, maka hasilnya adalah 144.000 joule atau bisa dikatakan 144.000 joule. Nah, kalau kita rubah menjadi kilojoule, 1 kilojoule itu sama dengan 1000 joule, maka 144.000 dibagi 1000 maka sama dengan 144 kilojoule atau biasa ditulis dengan 144 kJ. kJ, K-nya ini adalah kilo dan J adalah joule. Jadi 144 kJ. Daya listrik disimbolkan dengan P. Nah, daya listrik adalah banyaknya energi listrik yang digunakan atau dihasilkan dalam setiap waktu. Digunakan atau dihasilkan dalam setiap waktu. Setiap artinya per, ya. Artinya per berarti pembagian. Nah, maka besarnya daya listrik bisa dihitung dengan formulasi energi listrik dibagi sama waktu. Jadi P sama dengan W per T. Nah, jika W ini energi listrik, maka besarnya daya listrik bisa juga dihitung dengan V dikali I dikali T. V dikali I dikali T, di mana V adalah voltase, I kuat arus, dan T adalah waktu. Maka T ini dan T ini, nah kalau T ini dibagi ini, maka menjadi 1 ya. T dibagi T itu 1. Maka formulasinya untuk daya listrik itu berarti V dikalikan dengan I.
Sekali lagi, daya listrik itu sama dengan V, voltase, dikalikan dengan kuat arus. Nah, jika V ini adalah I dikali R, I dikali R, I ini kuat arus dan R adalah hambatan, maka besarnya daya listrik bisa dihitung dengan formulasi P sama dengan I dikali R dikali I. Ya. Sekali lagi, P sama dengan I dikali R dikali I. I kali R ini menggantikan V, ya. I dikali R menggantikan V. I kali I itu adalah I kuadrat, maka besarnya daya listrik bisa dihitung dengan formulasi P sama dengan I kuadrat dikalikan dengan R. Nah, berikutnya, jika I ini adalah V per R menurut hukum Ohm, maka besarnya daya listrik bisa juga dihitung dengan formulasi P sama dengan V dikali V per R, ya. V ini voltase dibagi R itu hambatan. Jika V dikali V itu adalah V kuadrat, maka formulasinya besarnya daya listrik itu V kuadrat dibagi dengan R. Nah, sekarang kita pada contoh soal. Yang pertama, sebuah lampu bertuliskan 40 watt 110 volt dinyalakan selama 10 menit. Berapakah arus listrik dan energi listrik yang diperlukan? Nah, diketahui ya, ini 40 watt ini berarti dayanya. Daya itu simbolnya P. P sama dengan 40 watt. Voltasenya V 110 volt. Kemudian T-nya waktunya 10 menit. Kalau dijadikan sekon, maka 10 dikalikan 60 sekon, maka 600 sekon. Yang ditanyakan, yang A atau yang pertama adalah besarnya arus listrik. Dan yang kedua, besarnya energi listrik. Coba kita jawab yang pertama dulu, ya. Besarnya daya itu sama dengan voltase dikalikan dengan kuat arus. Kalau mencari kuat arus, maka daya dibagi sama voltase. Maka dayanya 40, voltasenya 110, maka besarnya kuat arus adalah 0,36 ampere. Sekarang yang B. Nah, besarnya energi listrik itu bisa dicari dengan formulasi daya dikalikan sama waktu. Dayanya adalah 40, waktunya T-nya ini ya 600. Jadi 40 dikalikan 600 sama dengan 24.000 joule, atau kalau bisa ditulis 24 kilojoule. 24 kJ itu artinya 24 kilojoule. Sekarang pada contoh soal yang kedua. Rumah Pak Ijo menyalakan 4 lampu masing-masing 10 watt selama 10 jam sehari dan 2 TV masing-masing 100 watt selama 20 jam sehari. Jika harga listrik 1 kWh kilowatt hours Rp 400, maka berapa biaya yang harus dikeluarkan selama 1 bulan? Nah, kita hitung energi listrik untuk yang pertama, yaitu lampu. Dayanya lampu dikalikan sama waktu penggunaan. Lampunya ada 4, dikalikan masing-masing 10 watt, maka terus kemudian waktunya 10 jam dikali 30 hari. Asumsinya itu 1 bulan itu adalah 30 hari, maka 4 kali 10 adalah 40, dan kemudian 10 kali 30 adalah 300. Maka 40 kali 300 itu 12.000 watt house. Watt house ini jam, ya. Jadi bisa juga ditulis dengan 12.000 Wh, ini watt house. Nah, berikutnya untuk energi listrik pada TV, ya. Berarti dayanya TV dikalikan dengan waktu penggunaannya TV. TV-nya jumlahnya ada 2, jadi 2 TV dikalikan masing-masing TV itu 100. Terus kemudian waktu penggunaannya adalah 20 jam dikalikan dengan 30 hari.
30 hari ini asumsinya 1 bulan itu adalah 30 hari. Maka 2 kali 100 adalah 200 dan 20 kali 30 adalah 600. Maka 200 kali 600 sama dengan 120.000 watt house ya. Watt house atau 120.000 WH. Nah, sekarang besarnya energi kalau di total, jadi energinya untuk lampu dan kemudian energinya untuk TV yang digunakan ya. Maka 12.000 ditambah dengan 120.000, maka ketemunya 132.000 WH, watt house. Nah, terus kemudian kalau kita jadikan kWh, kilowatt house, 1 kilo sama dengan 1000 ya. Berarti kalau dijadikan kWh, kilowatt house, maka 132.000 dibagi 1000, maka jadinya 132 kWh. Nah, sekarang 132 ini kita tinggal kalikan dengan rupiahnya ya. Nah, 132 kali 400 ya. Maka yang harus dibayarkan adalah 52.800 rupiah. Gampang sekali. Sekarang kita lanjut pada contoh soal yang ketiga. Rumah Parjo terpasang speedometer dengan pembatas arus atau MCB-nya adalah 4 ampere. Jika voltase pada rumah tersebut 220 volt, berapa daya maksimum di rumah tersebut? Nah, diketahui besarnya voltase adalah 220, kemudian I pembatas arusnya adalah 4 ampere, maka daya maksimumnya adalah P ya, P itu daya, maka P sama dengan V dikali I, V voltase, I kuat arus. Nah, maka V ini 220 dan kuat arus I adalah 4. Maka daya maksimum pada rumah tersebut, rumahnya Parjo, adalah sebesar 880 watt. Nah, kalau di rumah Parjo itu memasang perangkat yang kemudian dinyalakan bersamaan dan kemudian dayanya melebihi dari 880, maka yang terjadi itu nanti pada speedometer akan terjadi jeglek ya. Maka akan terjadi jeglek dan lampunya menjadi mati. Sekarang kita pada contoh soal berikut ini. Rumah Parman terpasang listrik dengan voltasenya 220 volt. MCB speedometernya adalah 10 ampere. Jika Parman hendak memasang lampu yang ukurannya 100 watt, berapa lampu yang bisa terpasang supaya tidak ngejlek atau jeglek? Nah, diketahui voltasenya 220, kemudian MCB-nya itu 10 ampere. Jadi I itu MCB-nya. Kemudian daya lampunya itu 100 watt. Nah, yang ditanyakan berapa jumlah lampu yang bisa dipasang. Oke, kita harus tahu dulu berapa daya maksimumnya ya. Daya maksimum bisa kita hitung voltase dikalikan dengan kuat arus atau pembatasnya ini ya. Jika voltasenya adalah 220 kemudian kuat arusnya 10, maka daya maksimumnya adalah 2200 watt ya. Daya maksimumnya 2200 watt. Untuk mencari berapa lampu yang bisa terpasang, maka kita cukup membagi saja daya maksimumnya dibagi dengan daya lampu ya. Daya maksimum dibagi dengan daya lampu, maka 2200 dibagi 100, maka 22 lampu. Jadi lampu yang bisa terpasang adalah 22 biji. Kalau kita memasangnya lebih dari 22 biji, maka terjadi ngejlek atau jeglek. Sekarang berikutnya yang terakhir, ini latihan soal. Silahkan siapkan buku dan alat tulisnya untuk ditulis kemudian dikerjakan. Jika ada kesulitan, silakan berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru di sekolah atau bisa dengan chat langsung ke saya. Terima kasih.